Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita baca Fatihah, kita berwasilah dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman agama, faqih fiddin, dilapangkan hati kita, diterangi akal kita dan hati kita dengan cahayanya, sehingga kita bisa memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk melaksanakan taat sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang saleh, keluarga kita yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita akan ngaji tentang usul fikih, dasar-dasar fikih, bagaimana memahami dalil. Fikih, usul fikih ini adalah sama dengan ilmu hukum Islam, tata cara berhukum. Sebenarnya ilmu fikih hukum Islam ini termasuk ilmu induk, ilmu pokok dalam ilmu keislaman. Kenapa disebut ilmu pokok? Islam, rukun Islam itu ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, untuk mengkaji, memahami bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat, haji dengan baik, dengan sempurna, amalan-amalan zahirnya ini, nggak bisa tidak kecuali kita memahami ilmu fikih, ya. Kecuali kita memahami ilmu fikih, karena ilmu fikih inilah yang diambil, dikaji, digali oleh ulama-ulama dari Al-Quran, hadis. Bagaimana tata cara kita sholat dengan baik, puasanya, zakatnya, hajinya. Tentu akan tetapi belakangan ilmu fikih ini lebih kepada amalan zahir. Jadi gerakan zahir itu disempurnakan di dalam ilmu fikih. Nah, metodologi menghasilkan tata cara ibadah dengan baik ini, tata cara berhukumnya, metodologinya, sistematikanya, inilah yang dikenal dengan usul fikih, dasar-dasarnya. Jadi kalau kita belajar fikih, usul fikih, sebenarnya Pak, kita berhukum itu mengerti kita mana yang hukum, mana yang wajib, mana yang sunnah atau mustahab, mana yang makruh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang membuatkan sholat kita batal, mana yang membuat tidak batal, mana yang kita boleh berbeda pendapat karena dia buruk tidak membatalkan sholat, mana yang nggak boleh kita beda pendapat, mana yang boleh ditinggalkan dalam sholat, gerakan sholat, mana yang nggak boleh, yang batalin sholat. Ini nggak ada kajiannya kecuali dalam fikih. Cuma sekarang kan kita agak sedikit bersedihnya begini, karena tidak banyak orang yang menguasai fikih, usul fikih ini, ya. Akibatnya sebahagian orang ada yang merubah-rubah cara berhukum, teknis berhukum dalam Islam. Mereka menghukumi amalan ibadah kita dengan sunnah dan bid'ah. Secara hukum fikih, usul fikih ini sebenarnya kekeliruan yang fatal. Kenapa kekeliruan fatal?
Coba Bapak Ibu pahami dengan baik. Sunnah itu perkataan perbuatan takrir, ya kan? Apakah perkataan perbuatan takrir itu hukum? Perbuatan Nabi itu sholat, Nabi puasa, itu kan sunnah perbuatan Nabi. Apakah sholat, puasa, zakat itu, haji itu hukum? Nggak ada ulama ahli hukum yang mengatakan puasa itu hukum, sholat itu hukum, haji itu hukum. Nggak ada. Yang hukum itu adalah isbatus syai' ala syai'. Ada aturan, menetapkan sesuatu aturan kepada satu perbuatan. Jadi dua unsurnya, ada aturannya, ada perbuatannya. Kalau perbuatan saja, itu perbuatan saja sunnah saja namanya. Nah, kalau perbuatan sunnah saja bukan hukum. Tapi kalau Bapak mau berhukum sholat 5 waktu, sholat subuh itu hukumnya wajib. Nah, wajib itu yang hukum gitu. Bukan sholatnya, bukan sunnah perbuatannya gitu loh. Bisa dipahami. Tapi kalau sunnah dalam arti dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, ini namanya hukum. Bisa jelasin. Tapi kalau sunnah perbuatan, perkataan takrir Nabi yang dicontohkan Nabi, itu bukan hukum. Kenapa? Karena sunnah itu dalil hukum, mengandung hukum, dikenai hukum, begitu dia nanti bahasanya, Pak. Ya, makanya nanti saya jelasin lah ya, lebih rinci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam usul fikih itu dalil itu ada dua secara umum. Ada dalil nakli. Nakli itu berdasarkan nakal riwayat yang diriwayatkan dari Nabi, firman Allah, Al-Qur'an. Ada yang dari Nabi diriwayatkan namanya as-sunnah atau hadis. Nah, itu dalil nakal. Nakal itu menukil, meriwayatkan Al-Quran. Itu dari Allah yang disampaikan Nabi, diriwayatkan sahabat. Hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Ini namanya dalil nakli. Ada dalil akli. Dalil akli ini ra'yu, pemahaman. Dari Quran hadis ini dipahami nanti. Jadi dalil itu di dalam usul fikih bukan hanya dalil nakli, bukan Al-Quran hadis. Kenapa bukan hanya Al-Quran hadis? Karena Nabi sendiri kadang menggunakan ra'yu. Ra'yu itu dibolehkan oleh al-hadis, dibolehkan oleh Al-Quran untuk digunakan dalam berhukum. Pada saat kapan? Pada saat tidak ada ayat hadis, tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya. Nah, ketika orang tidak mengerti cara berdalil berhukum, kalau nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, sesat. Belum tentu haram. Gunakan dong ra'yu. Ya, contoh, ketika Abu Bakar menganggap, nih, saya contohkan, masa lalu mengumpulkan Al-Quran itu dianggap sesuatu yang tidak baik pada masa Abu Bakar. Setelah Nabi wafat, kata Abu Bakar, aku nggak berani mengumpul Al-Quran, nggak ada dicontohkan Nabi. Ya, kata Abu Bakar. Kata Umar, enggak, ini bagus, ini maslahat. Apa dalil Umar menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran? Karena tidak dilakukan Nabi, tidak dicontohkan Nabi. Bukan langsung disebut sesat. Enggak, ini bagus. Dalilnya apa? Dalilnya maslahat akli. Jadi orang yang hanya pakai dalil Al-Quran hadis, enggak pakai akli, membuang akli, sebenarnya dia terjebak dalam kerusakan. Kenapa? Karena tidak bisa hukum itu kalau hanya berdalil nakli saja. Contoh, narkoba apa dalilnya? Haram. Bisa hancur Islam ini kan? Orang Aceh sebagian masih menghalalkan ganja. Ganja itu haram. Haram, mana dalilnya? Gak ada dalilnya. Zaman Nabi gak ada Pak ganja. Zaman Nabi gak ada narkoba. Yang ada adalah khamar. Khamar itu apa? Air perasan anggur dibusukkan. Fermentasi anggur. Ya narkoba itu gak ada hubungannya sama anggur. Itu zat kimia. Kalau begitu gak ada dalilnya, halal dong narkoba. Oh gak bisa. Maka orang yang hanya mengandalkan berdalil berhukum pakai Al-Quran dan hadis saja, Al-Quran saja, sebenarnya mereka dalam kebingungan ini Pak.
Gak ngerti cara berhukum. Ya. Maka kata Nabi, ketika Mu'az bin Jabal, ketika beliau mau diutus ke Yaman, jadi qadi, jadi hakim agung, jadi gubernur Yaman sekaligus. Masa itu kan masyarakat tidak ramai seperti sekarang. Jabatannya rangkap. Kaifa taqdi idza uridul laka qada? Gimana kau memutuskan hukum kalau dihadapkan masalah? Aqdi bi kitabillah. Aku putuskan dengan kitab Allah. Ya. Kalau tidak ketemu dalam kitab Allah, bagaimana caramu? Ya. Apa kata Mu'az bin Jabal? Kata Mu'az bin Jabal, aqdi bi sunnati Rasulillah. Aku putuskan pakai sunnah. Ya. Nah, bagaimana kalau tidak ada dalam sunnah, kata Nabi SAW, kalau tidak ada dalam sunnah, maka ajtahidu bi ra'yi. Aku berijtihad dengan ra'yuku, dengan akal. Ya. Tapi ra'yi di sini Pak bukan akal-akalan. Ya, ra'yi itu lebih kepada pandangan, pandangan yang melibatkan kemampuan hati, keimanan dan akliyah orang beriman. Ya. Jadi diputuskan dengan apa? Dengan ajtahidu, berijtihad dengan ra'yuku. Waqaf Allah. Maka Nabi SAW menyetujui Mu'az. Semoga Allah memberi taufik kepadamu. Dia pegang dadanya. Ya memang begitu. Jadi kalau orang nggak ngerti hukum ini, kalau nggak ada dicontohkan Nabi tentang Arab, nggak bisa sembarang mengharam-haramkan kita, Pak. Nggak begitu cara berhukum, ya. Nah, ini harus dipahami. Maka nanti ini ilmu Hindu usul fikih. Dibuat adik-adik kita tabelnya, walaupun ada beberapa poin yang kurang. Tapi inilah yang dipelajari di S1. Jadi kalau Bapak belajar Fakultas Syariah S1 satu semester ini belajarnya. Kalau dia didetailkan semua, dia bisa 2 semester. Usul fikih 1, usul fikih 2 baru khatam ini. Ya. Nah, ini saya jelaskan ringkasnya saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalil itu bi'atibari aqsamihi, kurang terang ya. Bisa dilihat dari macamnya, bi'itibari aqsamihi. Ada dalil yang muttafaq alaih, disepakati ulama penggunaannya. Ada dalil yang tidak disepakati. Yang disepakati apa? Alkitab, Al-Quran, As-Sunnah, ijma, kesepakatan sahabat, kesepakatan ulama mujtahid. Sepakat mereka. Sepakat enggak ulama mujtahid salat 5 waktu wajib? Sepakat. Ulama mujtahid Ahlussunnah sepakat. Yang tak sepakat Syiah, 3 waktu mereka salatnya. Maka keluarlah mereka dari Al-Quran, keluarlah mereka dari Ahlussunnah. Terkeluar dia. Kenapa? Karena mengingkari ijma ulama Ahlussunnah. Nah, ini harus paham kita, Pak. Kenapa Syiah itu keluar? Ya. Sepakatkah ulama kita bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang terbaik? Orang mulia? Sepakat. Nah, ketika Syiah menyalahi ijma kesepakatan ulama, mengatakan Abu Bakar Umar itu penduduk neraka misalnya, mencela Abu Bakar Umar, maka keluarlah mereka dari Ahlussunnah. Karena menyalahi ijma kesepakatan ulama Ahlussunnah. Ya. Nah, itu dia, Pak. Qiyas, analogi. Nah, itu tadi seperti contoh Qamar. Ya kalau nggak ada qiyas, ya hancur, Pak, Islam kita ini. Hancur. Kita kalau ngikuti kita orang tekstual, dalil itu cuma Al-Quran Sunnah. Kalau nggak ada Quran Sunnah bukan dalil. Oke, silakan. Narkoba halal, ganja halal, merokok halal, nggak ada masalah lagi. Ya kan? Nggak ada masalah Nabi. Jadi halal semua, nanti banyak yang halal, yang haram jadi halal semua. Ya. Kenapa?
Ya karena tidak mengerti tata cara berhukum. Ya, ini harus kita pahami. Kias itu analogi. Akibat mereka tidak paham tata cara berhukum, tak mengerti kias ini, tidak dipahami secara baik, maka mereka pun akibatnya terjebak menggunakan kias dengan kias yang salah berbahaya. Contoh, sebagian orang mengharamkan, mensyirikkan orang yang tawasul. Dikiaskan kepada apa? Dikiaskan para penyembah berhala tawasul kepada berhala. Orang musyrik tawasul ke berhala untuk mendekatkan diri ke Tuhan, ke Allah. Bayangkan Pak, dia samakan berhala sama nabi, para wali. Dari mana dia melihat nabi dan para wali, orang-orang soleh itu sama, setara dengan berhala? Bahaya kan? Bahaya sekali Pak. Ya. Tapi katanya harus berdalil kepada Al-Quran, hadis. Nah ternyata mereka menggunakan kias, tapi kiasnya kias rusak namanya, kias masjid. Kenapa tawasul haram? Ya orang kafir Quraisy pun tawasul kepada berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah katanya. Ini ayatnya katanya. Coba disamakannya berhala sama nabi. Sama enggak nabi dengan berhala? Sama enggak orang soleh dengan berhala? Kalau bahasa saya kurang ajar enggak coba? Kurang ajar enggak orang yang menyamakan berhala sama orang soleh? Kurang ajar Pak. Orang berhala enggak kenal Allah, enggak bisa ngajarin kita ma'rifat. Oke? Maaf nih, Bapak dekat berhala, makin dekat enggak sama Allah? Makin terasa dekat enggak sama Allah? Enggak. Coba Bapak dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan ulama terus, makin dekat enggak sama Allah? Makin dekat. Terbantu kita mendekat kepada Allah. Maka duduk di majelis ulama itu saja sudah ibadah. Duduk di majelis berhala ibadah. Ini bahaya Pak ya. Ini saya jelasin begini. Jadi harus paham sebenarnya. Kalau orang nggak memahami usul fikih ini Bu, nggak usah diikut dalam berhukum. Sesat kita, sesat. Ini udah dicapai ulama-ulama ahli buat ini Pak, kaidah ini. Bukan sembarang buat ini. Ini diambil Al-Quran, hadis, perbuatan sahabat semua. Didudukkan dia ilmunya supaya kita jangan menyimpang tersesat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ada dalil yang tidak disepakati penggunaannya. Sebahagian menggunakan, sebahagian tidak. Namanya dalil mukhtalafi. Itu tadi iktibar yang paling kanan itu. Ya. Yang tak disepakati itu apa? Qaulus sahabat. Perkataan sahabat. Perkataan sahabat itu tidak boleh kita samakan dengan Al-Quran dan hadis derajatnya. Karena mereka berijtihad, berpendapat. Ya. Apalagi perkataan ulama. Ya. Ada ulama mengatakan misalnya, jangan kalian duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Duduk dengan ahli bid'ah itu lebih buruk daripada duduk dengan orang penzina. Bapak bisa bayangkan logikanya. Kita baca Yasin malam Jumat dianggap ahli bid'ah, sesat. Lebih bagus kita duduk di diskotik daripada di tempat orang wirid Yasin malam Jumat. Masuk logika enggak Bapak? Masuk enggak akal Bapak itu? Hah? Enggak masuk akal kita Pak. Enggak nalar kita. Itu berarti ada konsep yang salah di situ. Yang dimaksud dengan jangan dekat-dekati ahli bidah itu bidah sesat, bidah haram. Ya, Bapak memuji-muji malam Jumat, muji-muji apa? Muji-muji jin, pakai sesajian, ada majelis jelangkung. Itu lebih sesat. Gunakan nama agama misalnya, lebih sesat daripada Bapak ke diskotik. Itu lebih bahaya kan? Tapi kalau duduk-duduk di depan orang wirid Yasin, orang yang berjumat lebih hina daripada tempat orang pelaku zina dosa besar. Ini enggak, ini makanya harus paham kita ini Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Hanafi, beliau kan berguru dengan beberapa sahabat. Guru beliau banyak dari kalangan sahabat karena beliau masih jumpa, termasuk Sa'id bin Jubair. Apa kata beliau tentang qaulus sahabat? Kalau aku menemukan perbedaan pendapat sahabat, maka aku akan memilih mana yang aku suka, yang cocok denganku.
yang cocok dengan alamnya. Dia bisa pilih kan. Nah, makanya kan Abu Hurairah dengan Aisyah itu kan sering beda pendapat dalam berhukum. Kata Abu Hurairah, kalau ibu-ibu mandi jenabat, mandi besar, hendaklah istilahnya ini rambutnya diginikan, pakai apa? Kayak disisir pakai tangan gitu, biar basah seluruhnya, ya kan? Kata Abu Hurairah gitu dalam hadis sahihnya. Datang Aisyah, apa itu Abu Hurairah itu katanya. Kok bisa gitu? Aku aja mandi sama Nabi gak gitu, siram aja sudah selesai, nggak perlu dicelah-celah gitu pakai jari. Oh aku mandi sama Nabi kok nggak kayak gitu disuruh Nabi. Coba. Yang mana mau kita pakai? Ya. Itu ada beberapa itu perbedaan Abu Hurairah dengan Aisyah. Kalau terjadi perbedaan pendapat sahabat begini, kita boleh milih. Silakan pilih mana yang pas. Imam Hanafi dia pilih mana yang pas, cocok. Aku berhak memilih katanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namanya dalil itu yang diperselisihkan penggunaannya adalah syar'u man qablana. Ya. Syariat sebelum kita. Syariat sebelum kita. Nah, sebelum saya masuk syariat sebelum kita, saya jelaskan dulu tentang qaulus sahabat. Nah, di antara orang ada yang menggunakan pendapat ulama. Ini kena enggak paham usul fikih juga, Pak. Digunakannya pendapat ulama setara dengan Al-Quran dan hadis. Ada yang begitu, Pak, karena enggak paham dia kan. Contoh apa? Contoh Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud pernah melihat orang majelis zikir berlingkar. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, ngapain kalau berlingkar ini? Kami berzikir kepada Allah. Nah, lalu apa kata Mas'ud? Woi, baru lagi Nabi Muhammad SAW meninggal, udah wafat, kalian sudah buat bid'ah katanya. Nah, ini kan pendapat sahabat. Pendapat Ibnu Mas'ud. Sahabat lain tidak sama pendapatnya Ibnu Mas'ud. Ya. Zikir jamaah itu dibolehkan sahabat lain. Dan zikir jamaah itu habis sholat sebahagian dari riwayat Ibnu Abbas dicontohkan secara keras dalam hadis sahih. Nah, kadang begitu dipaksakan. Bahkan uniknya lagi dia berdalil pakai apa? Pakai pendapat ulama. Apa dalil bermadzhab itu tidak wajib? Dalilnya adalah perbuatan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tidak bermadzhab katanya. Coba. Dia berdalil dengan perbuatan ulama. Tadi di awal dia katakan dalil itu cuma Quran hadis, Quran sunnah. Giliran dia berhukum, balik dia. Jadi begitulah kadang-kadang kacaunya ya, orang-orang yang enggak memahami usul fikih ini banyak sekali kacaunya, Bro. Kalau kita tidak memahami cara berhukum ini teknisnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya perbuatan Imam Bukhari. Imam Bukhari enggak memaham menurut dia, padahal sebagian ulama mengatakan imam hadis itu Bukhari Muslim mazhabnya Syafi'i. Kenapa imam hadis bermazhab kepada ulama fikih? Karena mereka tidak punya metodologi ini, Pak, dalam berhukum ini. Mereka enggak ngerti istinbat hukumnya, teknis metodologinya enggak punya. Makanya banyak ulama hadis itu yang penghafal hadis, Sufyan bin Uyainah, beberapa Muhammad Abdul Wahab, murid Imam Malik. Mereka bilang, kalau enggak ketemu Imam Malik, niscaya aku akan sesat. Kenapa enggak sesat? Dia enggak tahu, dia kira dia ahli hadis, udah jago berhukum. Begitu jumpa Imam Malik, ternyata tidak semua sunnah itu wajib dilaksanakan. Ada sunnah yang haram dilaksanakan. Nikah lebih dari 4. Ya. Ternyata enggak semua sunnah itu harus dilaksanakan. Ada yang haram. Dan sebagian boleh ditinggalkan. Enggak berdosa kita tinggalkannya. Ini di zaman tabi'in sudah terjadi, Pak, kesesatan seperti itu. Maka semua ulama hadis itu dipahami oleh ulama mazhab itu semuanya itu rata-rata bermadzhab hukum kepada imam mazhab. Ya, kenapa? Karena mereka memang tidak paham. Karena mereka punya hafal hadis, tahu dia perbuatannya, tapi nggak paham dia hukumnya. Maka kalau kita belajar fikih, coba Bapak bedakan nanti antara fikih
Syafi'i misalnya, kitab fikih sunnah. Fikih sunnah ini kan non mazhab. Ya. Bedakan nanti dengan fikih ulama Syafi'i seperti Kifayatul Akhyar sajalah misalnya yang sering kita lihat. Itu kan beda. Kalau fikih sunnah, mana rukun, mana syarat, mana yang membatalkannya, itu kan gak jelas dia. Kenapa? Karena metodologi dia memahami sunnah itu, metodologi dia itu tidak metodologi mazhab. Jadi nggak jelas. Nabi begini aja. Dijelasinnya begini. Tapi nggak tahu dia mana yang wajib, mana yang mustahab, mana yang makruh. Nggak ngerti dia, nggak dijelaskannya. Itu kira-kira begitulah Pak. Makanya dia di zaman lalu lebih parah lagi. Ya. Karena mereka tidak mengetahui metodologi istinbat. Maka sebenarnya ulama fakih ini menyelamatkan kita dari tersalah berhukum. Lelah mereka Pak membuat ini, tahu-tahu kita buang ilmunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalil ini, dalil hukum yang diperselisihkan ini banyak. Ada istihsan. Nah, istihsan menurut Imam Syafi'i beda nanti definisinya. Istihsan menurut Imam Hanafi. Orang yang nggak ngerti dia kira sama. Oh, dalil ihsan tolak. Siapa yang masih istihsana faqad syara'a, kata Imam Syafi'i. Barang siapa berdalil dengan istihsan maka dia buat syariat baru. Benar, tapi istihsan menurut Imam Syafi'i di situ beda dengan istihsan Imam Hanafi. Ya, istihsan menurut Imam Syafi'i mandang-mandang sesuatu dengan baik, dengan akal ansi. Tapi kalau Imam Hanafi beda, beralih dari kias jali jelas kepada kias khafi yang tersembunyi karena ada ilatnya, ada dalalahnya. Ya. Misalnya minuman burung gagak. Minuman binatang buas itu haram kita minum secara umum. Tapi burung gagak itu dia minum, dia tidak masukkan airnya ke perutnya, baru dikeluarinya. Tapi dia minum ada lapisan di paruhnya itu. Lapisan suci di paruhnya, di mulutnya dibuatnya. Nah, bekas minuman dia itu suci, tidak najis. Walaupun pada awalnya bekas minuman binatang buas najis, tapi untuk burung gagak tidak najis. Nah, itu namanya istihsan, memandang baik. Kenapa? Beralih dari kias kopi, jali kias jelas kepada kopi. Jadi begitu cara ulama berhukum itu ya. Istishab ini gini, berhukum dengan yang lalu. Bapak biasanya menjaga wudu. Ya. Ini jaga wudu. Kemudian nanti habis ini Bapak misalnya olahraga. Habis olahraga tahu-tahu masuk sholat duha. Isyraq duha. Sampai di rumah Bapak langsung sholat. Aku wuduku tadi batal atau belum ya? Bapak pilih mana? Pilih wudu lagi atau langsung sholat? Boleh nggak langsung sholat? Ragu kita. Kan sering terjadi gitu. Kadang-kadang terjadi seperti itu kan. Wuduku batal apa enggak ya? Terus Bapak berdalil pakai apa? Kalau ragu gitu. Nah, ini diperselisihkan kan. Nah, kalau dalam istishab, karena kita sudah sering menjaga wudu, kalau batal wudu kita pasti kita sadar. Karena kita sudah sering jaga wudu kan. Maka ketika kita tidak ingat batal wudu, kita langsung sholat saja, nggak apa-apa. Itu namanya istishab, berhukum dengan yang lalu. Kenapa? Karena kita tadi berwudu, kita tidak merasakan ada yang membatalkan wudu kita. Tidak merasa, langsung aja sholat duha. Ya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak nggak jaga wudu, namanya nggak jaga wudu kan sering lupa. Kalau orang nggak jaga wudu kan kadang gitu lupa dia. Udah batal belum ya katanya kan. Tapi kalau orang yang jaga wudu lebih kuat dia, maka digunakanlah nanti kaidah al-syakku la al-yakin la yuzalu bisyak. Keluar kaidahnya. Yakin kita tidak batal wudu kita, itu tidak, keyakinan itu tidak bisa dibatalkan keraguan. Datang ragu-ragu, nggak bisa dibatalkan karena kita sudah yakin, karena kita sering jaga wudu kan, nggak putus wudu kita. Walaupun sudah kesana kemari tadi nggak ada kita ngerasa wudu batal, maka kita sholat aja langsung. Ini namanya istishab. Jadi banyak pada dalil hukum itu. Orang yang katakan dalil hukum itu Quran hadis, Quran sunnah itu nggak belajar usul fikih itu, Pak. Ya.
Kenapa Abu Bakar menggunakan dalil maslahat? Bahkan ada yang zaman dulu buruk, zaman sekarang baik. Ya begitu pendapat sahabat itu. Membukukan Quran itu buruk. Zaman anggapan Abu Bakar ternyata baik dalam pandangan Umar. Apalagi menuliskan kitab hadis, membukukan hadis. Oh, ditentang Umar bin Khattab dulu itu, Pak. Jangan kalian bukukan hadis katanya. Ditentang sama dia. Ya. Sekarang bagus nggak? Iya, makanya belum tentu pendapat sahabat dulu buruk, sekarang buruk, belum tentu juga. Kalau dia tidak ada dalam Al-Quran dan ketetapan hadis. Nah, itulah kalau sahabi. Jangan mentang-mentang perkataan sahabat kita setarakan dengan Quran hadis. Enggak bisa juga, Pak. Imam Syafi'i, ya, dia menentang kali dikasih titik baris huruf itu. Haram itu mengasih titik baris huruf Quran. Haram. Ulama-ulama dulu mengharamkan. Jangan tambah-tambahin Quran itu, biarin aja gitu. Jangan kasih titik baris. Sekarang terasa enggak manfaatnya titik baris Quran? Mau pegang pendapat ulama salaf yang mengharamkan dulu? Belum tentu. Nah, inilah fikih itu, Pak. Maka fikih itu namanya pemahaman yang mendalam, bukan pemahaman abal-abal. Ya, fikih itu pemahaman mendalam. Maka inilah usul fikih itu. Uruf. Huruf ini namanya apa namanya? Adat. Nah, ini juga diperselisihkan. Al-adatu muhakkama, adat itu bisa dijadikan dasar hukum karena dia berkaitan dengan kebiasaan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis. Kalau kebiasaan adatnya sesajian, ngasih makan ruh-ruh, ngasih makan jin, misalnya adat Hindu Buddha, itu kan bertentangan. Ngasih sesajian di kuburan itu nggak boleh, ya. Adat ini pun bahasanya banyak. Apa beda adat dengan ibadah? Apa beda adat sama ibadah, Pak? Ada yang tahu? Kalau adat itu kebiasaan, dia dikerjakan tidak dapat pahala. Kalau ibadah, ya, di ibadah itu kan ada dua, ada mahdoh, ada ghairu mahdoh. Nah, ibadah itu dikerjakan dapat pahala, ya kan? Jadi mau nggak Bapak membiarkan masyarakat melakukan adat nggak ada pahalanya? Habis ada orang meninggal, biasa orang ngumpul-ngumpul di rumah, ada yang main kartu, ada macam-macam, kan gitu kan dulu kan? Mau nggak Bapak membiarkan umat Islam ini terbiasa melakukan adat, tapi nggak ada pahalanya? Nggak mau. Maka ulama usul fikih mengerti tasawuf, daripada kalian ngumpul-ngumpul orang kematian, udah sini kita baca Yasin aja, tahlilan yuk, ngirim pahala, kita kirim bacaan Yasin, doakan namanya. Itu dibuat jadi kebiasaan. Jadi ada adat itu, Pak, Bu, supaya dia bernilai ibadah, kata ulama fikih, kan innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Jadi ibadah itu wajib niat. Kalau adat nggak wajib niat, karena nggak ada pahalanya. Daripada sia-sia perbuatan umat ini, adat kebiasaan ini tidak ada pahalanya, maka dicarilah amalan-amalan fur'iyah namanya. Perbuatan-perbuatan furu'. Amalan furu' itu apa? Amalan yang boleh diamalkan sembarang waktu. Baca Yasin boleh sembarang waktu. Baca Qulhu. Mendoakan mayit itu ada dalil umumnya, nyampe, ya. Bersedekah ada, sama, termasuk maulid begitu juga, ya. Daripada masyarakat ini pesta-pesta, nyanyi-nyanyian, macam mana untuk menanggulanginya? Ya sudah, kita adakan tablik akbar saja, maulid. Jadi kebiasaan itu ada nilai ibadahnya. Gak apa-apa dari itu. Uang tablik akbar itu ibadah ghairu mahdoh, bukan mahdoh, ghairu mahdoh, ibadah furu yang dia boleh dilakukan sembarang waktu. Boleh kita dakwah tablik akbar kapan aja kan? Cuman dibuat dikhususkan di bulan Maulid nggak apa-apa, karena dia bukan wajib.
Yang dikhawatirkan Nabi itu kalau kita khususkan di malam itu, kita anggap, kita jadikan dia kewajiban agama. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Kita anggap bagian dari rukun Islam. Nah, itu nggak boleh. Dan kita tahu Maulid itu kan bukan rukun Islam dan bukan wajib. Nah, inilah itu Pak. Jadi kalau orang paham fikih, dia usul fikih, dia terima biasa, itu gak ada masalah. Oh, itu sesuatu yang baik kok. Secara syariat baik, gak ada keburukan di situ, gak ada yang haram. Nah. Saddud dzara'i itu menutup pintu maksiat, ya. Menutup pintu maksiat itu gini. Kenapa ulama mengharamkan rokok bagi anak remaja? Karena rokok adalah pintu narkoba dosa besar. Enak aja ngaramin rokok, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Sunnah, nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Mana dalilnya? Dalilnya saddud dzari'ah. Kalau biasa dia merokok, dia belum bisa nyari uang, akhirnya nyuri dia. Dia nggak tahan, udah candu kan, udah candu rokok, masuk ke wilayah narkoba. Nah, itu kebiasaan orang sekarang. Maka diprotek itu, saddud dzari'ah namanya, menutup pintu-pintu dosa besar. Termasuk kenapa? Apakah digunakan saddud dzari'ah? Al-Quran sendiri menggunakan saddud dzari'ah. Apa ayatnya? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan jangan kerjain zina, dekati zina, pacaran haram. Padahal pacaran itu tidak berzina kan? Paling kalau berzina zina mata lah mungkin. Ya, tapi tidak zina yang sebenarnya. Nah, jadi Al-Quran sendiri berhukum menggunakan saddud dzari'ah. Jadi ini yang diperselisihkan ini turunan dari Al-Quran hadis sebenarnya, cabangnya, dalil cabang. Itulah namanya istinbat hukum. Digali dia dari Quran hadis itu. Bagaimana cara Allah berhukum, bagaimana cara Nabi berhukum, digalilah dia, diurai. Jadilah dia dalil cabang, dalil yang diperselisihkan nantinya. Ada yang menggunakan, ada yang tidak. Ya. Maslahat mursalah, ini contohnya seperti tadi, membukukan Quran, memberi titik baris. Nah, ini dalil juga. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalil kalau kita lihat dari yang disepakati penggunaannya dan yang tidak disepakati. Tapi membahas dalil bukan hanya di situ, masih banyak bahasan lain lagi. Enggak hanya itu masih sumber hukum. Maka saya sebut tadi Pak, yang sunnah, kitab sunnah, Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber hukum yang muttafaq, ya, yang disepakati. Ini dia. Ini muttafaq ya. Ini bi'tibari aqsamihi. Dilihat dari kosabnya, jenisnya. Muttafaq alaihi ini dari yang disepakati Al-Quran sunnah. Yang di mukhtalaf berbeda ulama penggunanya ini tadi disebut kullu sahabi sama kullu istisna dan seterusnya. Nah, kitab Al-Quran sunnah ini, Al-Quran sunnah, kitab dan sunnah Al-Quran sunnah ini disepakati penggunaannya. Maka sunnah ini dari hukum, bukan hukum. Coba Bapak pahami ya. Kenapa sunnah ini perkataan perbuatan kaki Nabi? Itu sandaran kita, dalil kita untuk menetapkan sesuatu. Dalil, tapi dia bukan hukum. Yang hukum itu dalil dilihat dari segi apa? Dari segi samrohnya, bi'tibari samrohi, dari hasilnya. Nah, dari hasilnya dia nanti menghasilkan hukum. Inilah hukum. Hukum taklifi, hukum wajib, baru kita bicara hukum. Nah, hukum itu apa? Hukum itu wajib, ya, wajib. Wujub. Hukum itu wujub, wajib. Kemudian nadab ini sama dengan sunnah, tapi sunnah di sini dengan sunnah hukum taklifi beda definisinya. Kalau sunnah di sini dari hukum perkataan perbuatan takdir Nabi. Kalau di sini sunnah nadab, namanya nadab. Nadab ini sama dengan sunnah. Sunnah artinya dikerjakan berbuat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Apa contohnya? Sholat rawatib, sholat duha, ya kan? Puasa Senin Kamis, itu sunnah nadab. Jadi sunnah nadab ini yang hukum.
meyakini sesuatu yang batil secara ilmu dan nggak ilmiah. Karena sunnah itu bukan hukum. Yang hukum itu ini loh, hukum taklifi. Wajib, mustahab, nadab, sunnah, haram, karoah, makruh, gibah, boleh. Ya. Nah, ini ditambah dia lagi suatu aula atau afla. Ini tambahan ini yang disepakati di sini. Karena ini pakai usul fikih bukan mazhab. Al-afwa ini maksudnya dimaafkan, maafu. Enggak apa-apa gitu. Ya. Khilaful aula, nah itu kira-kira gini. Minju orang tua kita boleh nggak? Boleh nggak? Haram nggak? Haram. Ya. Mengatakan saja udah haram, apalagi minju gitu. Nah, itu lebih haram lagi kan gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dengan itu. Jadi sebenarnya inilah hukum itu wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ya kan? Zakat. Kalau sedekah haram nggak kita tinggalkan? Nggak haram. Yang haram apa? Zakat. Bapak nggak berzakat masuk neraka, nggak sedekah nggak masuk neraka, tapi kurang pahalanya. Itu aja. Wah, makanya ya saya untuk menegaskan ulang supaya bapak ini tidak terbrainwashing. Kalau sudah ngerti usul fikih ini nggak bisa kita di brainwashing, karena kita sudah ada ilmunya, sudah kokoh. Bukan sunnah bid'ah apa? Sunnah bid'ah hukum, mana sunnah bid'ah hukum? Mana ada orang hukum yang sunnah bid'ah hukum? Ini kan ilmu hukum. Coba cari, mana ada sunnah bid'ah hukum? Ada bid'ah hukum sini? Mana ada? Kenapa? Bid'ah itu sesuatu yang tidak dicontohkan. Ya kalau contohkan Nabi bukan hukum. Yang tak dicontohkan Nabi itu ada yang haram, ada yang wajib, ya kan? Ada yang wajib, tak dicontohkan Nabi, apa contohnya? Membukukan Quran, wajib, tak dicontohkan Nabi. Membukukan hadis, apa hukumnya? Nabi nggak mencontohkan. Bahkan masa Nabi dilarang menuliskan hadis itu. Kenapa kalian membukukan? Itu kan tak dicontohkan Nabi. Buat pesantren, tak dicontohkan Nabi, kenapa kalian buat? Jadi bid'ah sunnah itu berkaitan dengan yang diperbuat atau tidak diperbuat. Itu dia kaitannya, bukan hukum, kaitannya diperbuat atau tidak diperbuat Nabi, dicontohkan atau tidak dicontohkan Nabi. Tapi kalau hukum, dia kembalikan kemari. Ada yang wajib, ada yang sunnah, nadab, anjuran, nadab ini anjuran, ada yang tak haram. Maka sunnah Nabi itu maksudnya dia yang wajib. Sholat 5 waktu, nadab sunnah, puasa sunnah, Senin Kemis, ya, puasa Asyura, ada yang haram, puasa Idul Fitri itu diharamkan Nabi. Ya. Perbuatan Nabi yang haram, misalnya nikah lebih dari 4, menikahi istri-istri Nabi itu haram. Perbuatan Nabi sunnah, ada yang bukan yang kalau hari mencium istri bulan Ramadan. Nabi mencium istrinya, mencium Aisyah, tidak ada masalah. Sunnah Nabi itu, tapi kita dimakruhkan ulama mencium istri. Tidak ada ulama yang mengubahkan mencium istri kan? Tapi Nabi contoh kan dalam hadis sahih. Oh iya, tapi itu hukumnya makruh. Karena kata Nabi, aku bisa nahan kuat, saya tidak bisa nahan, bahaya, jangan. Ada yang mubah. Mubah itu apa? Ya, boleh. Kita mau sahur pakai A. Gak usah pakai korma, tak apa. Nabi sahurnya pakai korma, bukannya pakai korma. Kita pakai nasi, pakai lontong, pakai indomie, gak ada masalah. Nah, itu ubah hukum. Nah, itu Pak. Bisa dipahami Pak Bu ya? Ya. Jadi yang hukum itu yang itu, bukan yang sunnah bid'ah. Itulah yang disebut hukum taklifi. Ada lagi namanya hukum wadi'i, hukum wadi'i. Hukum wadi'i ini ada sebab, ada ilat. Nah, itu tadi. Kenapa khamar itu haram? Karena ilatnya sama Pak. Ilat itu sifat yang disepakati pada benda tersebut. Khamar itu memabukkan, merusak akal. Narkoba memabukkan, merusak akal. Sama persis. Maka haramlah dia. Nah, itu namanya hukum wadi'i. Sehingga diletakkan hukum di situ. Hukum yang wadi'i diletakkan namanya. Sama sifatnya.
Tapi ketika mereka mensamakan berhala dengan ulama, dengan para nabi, ini kurang ajar namanya. Ini karena nggak ngerti kias tadi, Pak, kan? Akhirnya menggunakan kias dalam akidah pokok lagi, mensyirikkan orang lagi. Aduh. Ya, apa nggak jengkel kita tuh? Kita ngerti kias, jengkel juga kan? Semua ulama usul fikih menolak, tidak boleh menggunakan kias pada akidah pokok. Tidak boleh menggunakan kias untuk ibadah-ibadah fardu wajib. Wah itu, Pak, gak boleh. Bapak mengeluarkan ibadah wajib dengan gunakan kias, haram. Ya, gak boleh digunakan kias ibadah wajib. Ada cara menggunakan kias itu. Subuh itu kan orang sehat, harus gerakannya lebih banyak gerakan harus lebih sehat. Maka sholat subuh itu gak usah kita buat 2 rakaat, kita buat 20 rakaat biar masyarakat kita sehat. Itu kan kias. Lebih banyak gerakan lebih bagus. Boleh nggak? Sesat. Sesat, Pak. Kenapa? Itu ibadah pokok, ibadah fardu. Ini dalam akidah pokok untuk mensirikkan, mengkafirkan orang, digunakan kias, disamakan berhala sama nabi, sama orang soleh. Apa nggak batal? Ya orang yang ngerti kias kan marah sama orang seperti itu. Nah, itu orang yang ngerti tadi. Kenapa? Karena mereka nggak belajar usul fikih imam mazhab, nggak ngerti cara berhukum, nggak mereka dalami nih. Maka mereka pengikutnya nggak diajari seperti ini, nggak pernah diajari seperti ini. Coba lihat isi ceramahnya, nggak ada seperti ini, Pak. Karena memang mereka tidak menguasai itu dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada namanya syarat sah salat. Maka kalau dalam kajian fikih itu syarat sah salat. Dari macam mana kita cara menentukan syarat sah salat? Ya dari Quran hadis. Kalau mau salat itu misalnya syarat sahnya apa? Kalau mau salat syarat sahnya wudu. Kalau enggak ada wudu enggak boleh. Dari mana? Dari Quran. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau salat maka hendaklah berwudu, basuh wajahmu. Dari Quran. Tapi itu disebut namanya syarat. Kalau nggak berwudu nggak sah sholatnya, Pak. Syarat sama rukun itu beda. Syarat itu di luar pekerjaan, rukun itu dalam pekerjaan. Kemudian suci badan, tempat dan pakaian dari najis. Ya, dari mana kita tahu syarat? Ya dari hadis. Apa kata hadis? Innallaha la yuqbalu. Ya, Allah tidak menerima orang yang sholat dalam keadaan illa tahuran, kecuali yang suci. Tak diterima sholat orang yang bernajis. Pakaian kita bernajis, tak diterima sholat kita. Tempat kita tempat najis, sholat di WC. Kullu ardu masjidun. Semua masjid itu, bumi ini masjid. Illal hammam, kecuali WC kata Nabi, kandang kambing. Kenapa? Tempat bernajis, maka nggak boleh sholat di tempat bernajis. Jadi syaratnya harus di tempat yang suci. Masuk waktu. Nah, itu syarat sah sholat. Bapak sholat subuh, tapi jam berapa? Jam 12 malam. Ya enggak sah sholat subuhnya. Kenapa? Belum waktunya. Nah, itulah fikih. Dari mana itu diambil? Dari Al-Quran hadis. Tapi dikelompokkan dia. Ini syarat sahnya. Kalau enggak begini enggak sah sholatnya. Jadi bermetodologi namanya, Pak. Sistematis. Itu loh usul fikih. Jadi nggak sembarang buatnya, itu kan bukan buat suka-suka hati. Maka ketika ada orang mengatakan, fikih itu cuma akal-akalan ulama, itu goblok, orang itu nggak ngerti. Kok akal-akalan? Akal-akalan itu beda dengan akal yang dibimbing wahyu, rohyu. Ini rohyu bimbing wahyu, bukan akal-akalan, bukan suka-suka hati kan? Mani penghalang. Ya, misalnya orang haid itu nggak boleh sholat 5 waktu, nggak boleh baca Quran, haram menurut pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena mereka terhalang haid. Itulah disebut mani penghalang, nggak boleh. Ya, itu namanya hukum wadi'. Ada penghalangnya. Ya. Anak-anak kecil
belum balik, belum berakal. Itu menghalangi dia untuk wajib sholat, belum wajib sama dia. Ya. Maaf, anak kecil umur 3-4 tahun berzina dihukum rajam nggak? Enggak. Oh, nggak ada akalnya, dia nggak ngerti kan apa zina itu misalnya. Aja itu pemikir lah. Karena yang mukallaf itu yang sudah balik berakal. Sah. Nah, itu wajib juga. Ada ibadah yang sah, pakai tumakninah dia sempurna, ada rukunnya. Maka nanti dibuatlah rukun sholat itu sekian. Berdiri. Kalau orang sholatnya nggak berdiri, nari-nari, batal. Ruku. Kalau dia sholat langsung sujud nggak pakai ruku, batal, tidak sah. Itu diurai, dilihat dari hadis itu. Apa yang dilakukan Nabi, mana yang nggak boleh ditinggalkan. Nah, jadi kalau rukun-rukun dia yang wajib-wajib ditinggalkan, namanya tidak sah. Kalau yang wajib-wajibnya sudah dilakukan, sah. Nah, ada orang yang nggak ngerti lagi usul fikih, dia kira gerak-gerakan jari ini wajib. Jadi kalau nggak gerakan jari ini masuk neraka, kita pindah kan? Kurang ajar itu. Itu bukan bagian dari kewajiban. Dianggapnya nggak sah sholat kita. Isbal, kalau isbal nggak sah sholat, nggak ada dalam fikih, nggak ada itu. Karena isbal itu khilafiyah, ya, dan dia tidak membatalkan sholat, bukan rukun sholat ya. Harus paham kita mana yang sah, mana yang batalkan. Pasit batal, rusak. Ajimah, mana yang pokok. Nah, itu pokok itu termasuk yang wajib nanti. Rukhsah, mana ajimah amalan pokok, mana rukhsah. Rukhsah ini nanti ulama beda. Kalau kita musafir, boleh nggak kita menjamak sholat? Menurut Imam Syafi'i boleh, itu pilihan, ikhtiar. Ya, boleh kita khiyar pilihan. Kenapa? Karena di situ Allah mengatakan fala junaha, tidak ada dosa. Tidak ada dosa itu lapang boleh, silakan. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal karena berdasar kepada hadis, ya, karena rusa itu kemurahan Allah, maka ambillah, maka diwajibkannya pula. Orang musafir apa? Untuk menjamah. Dan kalau menurut saya memang kurang logis pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Karena pada hakikatnya ajimah amalan pokok itu tidak dijamah. Nah, begitulah terus Pak sampai nanti kepada ada orang yang ada dan seterusnya. Nah, belum lagi nanti ya kita memahami ini, saya jelaskan ringkasannya dan saya bagi contohnya. Bi'atibari tariqati ibadah. Cara memahami dalil itu Al-Qur'an lagi dipahami dengan apa? Ungkapan jalan memahaminya. Maksudnya apa? Memahaminya dengan cara menjelaskan makna lafaznya. Menjelaskannya secara lughat, ada takkid, ada lafaz Al-Qur'an, lafaz hadis itu ada yang bentuknya takkid penguat, ada bentuknya qiyas bil lughah, ya. Ada membuat nanti lafaznya hakiki, ada majaz, ada lafaz istiraq, ada lafaz tarodif sama. Apa gitu, Pak? Jadi lafaz-lafaz Quran hadis itu Pak, itu dipahami secara bahasa dan secara dilalah. Ada yang am, ada yang khas, ada mutlak, ada muqayyid dan seterusnya. Jadi enggak sederhana, tidak sesederhana orang-orang memahami dalil Al-Quran dan Sunnah Al-Quran hadis. Ya, jangan terlalu sederhanakan, nanti agama kita akhirnya menjadi rusak dengan sendirinya. Saya kira itu saja karena waktunya sudah ini. Ya. Mudah-mudahan